Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyawati Suku dengan NIM 151423207 dari kelas 1G jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas oleh dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Rustam Hussein MPD SPD. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi dari kelompok 5, yaitu pertama, pengertian pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. A. Pengertian pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Pengaturan dapat pula diartikan dengan pengelolaan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kalimat ini berasal dari kata manajemen yang berarti penyelenggaraan menurut Winataputra, menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan guru yang ditunjukkan untuk mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosiamisional yang positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif. Sedangkan menurut Windsor menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah cara yang ditempuh guru dalam menciptakan lingkungan kelas agar tidak terjadi kekacauan dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mencapai tujuan akademis dan sosial. Dalam manajemen kelas efektif, lingkungan fisik merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, lingkungan fisik harus dapat didesain secara baik dan lebih dari sekedar penataan barang-barang di kelas. Terdapat 4 prinsip yang dapat dipakai dalam menata kelas, yaitu A. Area belajar kelompok, bangku siswa, meja guru, dan lokasi penyimpanan alat tulis, rak buku, kemudian komputer dan lokasi lainnya. Area-area harus dapat dipisahkan sejauh mungkin dan dipastikan mudah diakses karena gangguan dapat terjadi pada daerah yang sering dilewati. B. Memampukan diri guru membuat suasana baru. Hal ini akan meminimalkan waktu persiapan dan perapian serta mengurangi kelembatan dan gangguan aktivitas. Kemudian C. Tentukan di mana guru dan siswa akan berada saat presentasi kelas diadakan. Siswa tetap harus melaksanakan dengan apa yang menjadi keinginan seorang guru, yaitu dengan cara mendengarkan dalam keadaan baik. Kemudian 2. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Salah satu faktor yang penting dapat memaksimalkan kesempatan pembelajaran bagi anak adalah penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lingkungan pembelajaran dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Sedangkan kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan interaksi antara anak dan lingkungannya, sehingga pada diri anak terjadi proses pengelolaan informasi menjadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari proses belajar. Lingkungan belajar dapat diciptakan sedemikian rupa, sehingga dapat memfasilitasi anak dalam melaksanakan kegiatan belajar. Lingkungan belajar dapat merefleksikan ekspektasi yang tinggi bagi kesuksesan seluruh anak secara individual. Dengan demikian, lingkungan belajar merupakan situasi yang direkayasa oleh guru agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Lingkungan pembelajaran terdiri dari atas 2 hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik dalam hal ini adalah lingkungan yang ada di sekitar siswa belajar, merupakan sarana fisik baik yang ada di lingkungan sekolah.
Lingkungan fisik dapat berupa sarana dan prasarana kelas, pencahayaan, pengudaraan, pewarnaan, alat atau media belajar, pajangan serta penataannya. Sedangkan lingkungan sosial merupakan pola interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Interaksi yang dimaksud adalah interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan sumber belajar, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, lingkungan sosial yang baik memungkinkan adanya interaksi yang proporsional antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam upaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi anak, guru harus dapat memberikan kemudahan belajar kepada siswa, menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai, menyampaikan materi pembelajaran dan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar. Oleh karena itu, peran guru selayaknya membiasakan pengaturan peran dan tanggung jawab bagi setiap anak terhadap terciptanya lingkungan fisik kelas yang diharapkan, dan suasana lingkungan sosial kelas yang menjadikan proses pembelajaran dapat berlangsung secara bermakna. Dengan terciptanya tanggung jawab bersama antara anak dan guru, maka akan tercipta situasi pembelajaran yang kondusif dan bersinergi bagi semua anak. C. Pengaturan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas sangatlah penting karena adanya penataan atau pengaturan ruang kelas, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Ada beberapa asumsi dasar dalam pengaturan ruang kelas yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu pertama dan terpenting dari manajemen ruangan kelas adalah tentang menciptakan lingkungan ruangan kelas yang di dalamnya semua siswa merasa aman dan nyaman, dan dapat memaksimalkan belajar akademis dan keterampilan sosial yang penting. Kemudian yang kedua, pengaturan kelas pasti berhubungan dengan instruksi yang efektif. Ketiga, pengaturan kelas harus meningkatkan rasa kepemilikan siswa, tanggung jawab, dan perasaan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.